Shalom sahabat DPA, welcome di rumah kita, tempatnya anak muda bisa ngobrol hal-hal yang relate sama kehidupan kita. Dan gimana nih, tentunya masih bersama dengan gua Arif. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Pasti sehat banget ya. Dan kita sudah mulai masuk ke dalam fase yang namanya new normal. Sebagaimana tahu kayak new normal itu mungkin istilah yang hari-hari ini sering banget kita dengar ya. Banyak juga di antara teman-teman mungkin yang masih bingung apa sih sebenarnya istilah new normal itu sendiri. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan di masa new normal sendiri dan bukan hanya persiapkannya bukan hanya apa ya secara kemampuan atau mungkin secara starter pack kita gimana, tapi mempersiapkan juga diri kita baik dari dalam atau secara kejiwaan kita, insight-nya kita, dan juga dari luar fisiknya kita atau outside-nya kita. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrol sama dua orang dokter yang TOP-BGT ya, udah ahli di bidangnya ya, udah pokoknya mantep pisan gitu ya kalau kata orang Bandung mah ya. Langsung aja kita kenalan, kita langsung panggilkan ada Dr. Marcel Timotius Handoko dan juga Dr. Anggia Hapsari. Halo dokter. Halo, shalom, selamat malam. Shalom nih ya semuanya. Nah, Shalom. sebagaimana teman-teman boleh tahu ya nih Dr. Marcel ini nih orang yang luar biasa banget ya. Lulus kedokteran masih muda ya, tapi udah jadi dokter. Dan Dr. Marcel ini baru aja mungkin bilangnya bukan dinobatkan ya. Apa ya bilangnya ya? Baru saja menyelesaikan gelar apa Dr. Marcel, boleh dikasih tahu? Ya, kedokteran keluarga lah ya, primer. Salah satu hal yang baru di Indonesia. Yes banget. Dan juga tentunya di sebelah kita ya yang paling cantik sendiri di sini ya, karena cewek sendiri gitu ya, yaitu Dr. Anggi Hapsari. Nah, Kak Anggi, Dr. Anggi sendiri ini adalah spesialis di kejiwaan, betul ya Kak Anggi ya? Aduh, ini kayaknya saya kalau ngomongnya pakai dokter tuh agak belibet-belibet gitu ya. Gimana kalau Kak Marcel dengan Kak Anggi aja ya, biar lebih seru kali ya. Oke. Iya, dan buat teman-teman semua hari ini, kita pokoknya akan kupas tuntas semua hal yang terkait dengan kesehatan, baik itu secara kesehatan tubuh atau fisik dan juga kesehatan jiwa atau psikis. Bagi teman-teman juga yang mau nanya nih seputar tentang kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa, kalian bisa langsung WhatsApp, bisa langsung kirimkan pertanyaan kalian ke nomor 021 4287 6134 dan semua pertanyaan yang masuk nanti kita akan pilih dan akan dijawab oleh dua dokter kita yang TOP-BGT ini di segmen sikat abis ya, karena bakalan disikat abis jawabannya, disikat abis pertanyaannya kalau bisa ya, kalau durasinya cukup ya. Pastinya kalian penasaran banget gitu ya. Kita bisa langsung ngobrol aja kali ya, dan juga welcome buat teman-teman yang baru ikut gabung di live rumah kita. Mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku semuanya, bahkan mungkin dari luar negeri. Welcome semuanya. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol sama Dr. Marcel dan juga Dr. Anggia. Kita mau ngobrol sama Dr. Marcel dulu nih ya. Yes. Oke, Kak Marcel, bisa nggak sih nih jelasin sama anak-anak muda atau mungkin viewers yang hari ini ngelihat ya, menurut Dr. Marcel sendiri boleh nggak sih jelasin sedikit nih apa sih sebenarnya new normal itu? Oke, ya untuk anak muda saya rasa jauh lebih mudah dimengerti ya, karena new normal sebenarnya frase dalam bahasa Inggris, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia normal yang baru. Nah, normal yang baru apa sih? Artinya ada sebuah perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Spesifiknya apa? Spesifiknya mungkin sering dengar di TV, lakukan protokol kesehatan. Nah, ini yang mesti dilakukan. Ada satu perubahan kebiasaan yang kita harus ganti, harus kita biasakan lagi menjadi satu hal yang baru. Contohnya apa? Saat ini, saat kita misalnya berpergian keluar, ya diharapkan menggunakan masker, itu yang pertama. Terus kemudian rajin-rajinlah cuci tangan, ya jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Kemudian adanya physical distancing minimal 1,5 meter, ya jaga jarak. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ini new normal boleh ada karena satu penyakit yang namanya COVID-19 akibat coronavirus yang ditularkan melalui droplet infeksius. Nah, artinya tadi usaha-usaha yang kita lakukan adalah untuk mencegah terjadinya proses penularan. Nah, ini yang mesti dipahamin. Nah, banyak anak-anak muda sendiri yang merasa, oh nggak apa-apa, anak muda katanya kuat, anak muda katanya kebal. Nah, itu yang bahaya yang hari-hari ini. Kenapa? Karena sebenarnya hari ini ada yang kita sebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, itu yang bahaya, yang rata-rata anak muda yang mengalaminya. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah kita bisa menularkan kepada orang-orang yang termasuk kelompok rentan. Nah, kelompok rentan siapa? Orang tua kita, terutama yang usianya di atas 60 tahun.
Kemudian siapa lagi? Orang-orang dengan komorbiditas atau penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Diabetes, hipertensi, ya asma, atau riwayat TB paru, dan banyak penyakit lainnya. Itu sangat beresiko sekali. Jadi kalau mungkin kita sehat, tapi kalau kita menularkan, untuk mereka kelompok rentan bisa beresiko yang terberat adalah kematian. Oke, jadi fase new normal itu sendiri sebenarnya memang udah harus kita lakukan ya dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang tadi udah disebutkan sama Dokter Marcel. Nah, sebenarnya gini Dokter Marcel, ada pertanyaan gini, apakah gaya hidup yang sehat itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita di masa new normal ini? Sekali lagi ya, kan kadang suka banyak nih ya, terutama anak-anak muda gitu kan yang merasa bahwa gue nggak cuci tangan biasa aja gitu ya. Kalau tahu ya beberapa waktu lalu kan ada yang viral gitu, dia bilang, saya makan nggak cuci tangan gitu, saya nggak begini nggak melakukan protokol kesehatan, misalnya kayak gue baik-baik aja gitu. Nah, berarti gimana Dokter Marcel tanggapannya? Nah ini pemahaman yang banyak orang nggak tahu ya. Tadi terkait namanya orang tanpa gejala. Mungkin kitanya nggak sakit, tapi kita menularkan sama keluarga kita. Ya bahkan data yang terbaru ya dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh anak-anak tuh sekarang di Indonesia itu angka tertinggi yang terkena COVID-19 di Indonesia, bayangkan. Jadi ini kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang pikir sembarangan, saya nggak apa-apa, masih ngumpul-ngumpul. Mohon maaf nih, apalagi belakangan ini banyak yang sepedaan keliling-keliling. Nah, tapi sepedanya ngumpul-ngumpul. Itu jangan lupa waktu pulang ke rumah, kita punya adik masih kecil, kita punya orang tua yang usianya cukup lanjut, punya penyakit penyerta. Kita, keras, membawa kematian kepada keluarga kita. Nah itu yang harus kita pikirin gitu. Oh, berarti tadi itu ya, memang iya sih ya, memang akhir-akhir ini ya kan lagi banyak banget ya, mungkin kalau gue lihat di Instagram juga gitu, gue lihat postingan-postingan temen gue, banyak yang bersepeda. Sebenarnya which is good gitu ya, bener ya? Bersepeda itu benar buat kesehatan, tapi yang jadi permasalahannya bersepedanya ngumpul gitu ya. Jadi ini sepedaan apa arisan, kita bingung gitu ya. Memang haus ngumpul-ngumpul itu udah nggak terbendung sekarang. Memang benar ya. Karena sebagian kita tuh ya mungkin Dokter Anggi tahu juga gitu, Dokter Marcel, bahkan teman-teman nih ya di masa kayak PSBB kemarin pun menjelang akhir itu bukannya makin sepi gitu ya, makin rame yang ngumpul gitu ya. Dan itu kayaknya benar-benar kayak jadi struggle mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan protokol kesehatan, jadi merasa kayak oh my god gitu loh, kok begitu ya. Itu tadi kata Dokter Marcel ya terkait gaya hidup sehat. Nah, Kak Anggian nih sekarang nih, Dokter Anggi nih ya. Aduh, ini yang paling cantik nih. Saya grogi nih kalau udah ngeliat yang paling cantik pokoknya nih. Sing rayu-rayu ya. Oke, Dokter Anggi mau tanya nih, ada pendapat yang bilang bahwa kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh itu saling berkaitan gitu loh. Jadi kalau kamu mengalami gangguan kesehatan kalau kamu mengalami gangguan kejiwaan atau kesehatan jiwa, hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan fisik. Nah, pendapat Kak Anggi tentang hal itu gimana, Kak? Itu sih 100% benar ya. Oke. Jadi memang kan ingat nggak kita punya slogan dulu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Seperti itu. Memang ketika kita ketika stres itu ada namanya suatu stress response system di dalam tubuh kita. Jadi di dalam brain itu ada satu nama organ yang kita sebut namanya hipotalamus, itu dia akan bereaksi. Ada satu namanya sirkuit namanya HPA aksis, dia akan meningkatkan namanya kortisol. Kemudian dia akan meningkatkan namanya adrenalin. Nah, itu yang berkaitan dengan stres. Nah, ketika stres kenapa sih? Apa kaitannya sama tubuh kita? Ternyata ketika si adrenalinnya meningkat, si kortisolnya meningkat, itu jantung itu akan berdebar-debar. Oke, ya. Oke, Kang Gia, sorry dipotong. Boleh agak lebih diperbesar atau mungkin mikrofonnya agak deketin gitu ya. Karena teman-teman nanti akan boleh? Sip, ya, sorry. Jadi jantungnya tuh jadi berdebar-debar. Gitu kan ya, terus jantung berdebar-debar, terus kok bisa jadi kemudian badannya rasanya nggak enak. Ternyata kenapa? Dia bisa juga meningkatkan gula darah, jadi rasanya kayak kita nggak fresh gitu kan. Terus menurunkan sistem pencernaan kita, jadi konstipasi, susah BAB gitu kan. Terus yang sering lagi apa? Kok kayaknya rasanya sesek ya tiba-tiba, karena ternyata ketika kita stres itu kita mendilatasi atau enggak bikin melebarkan yang kita sebut namanya bronkial di paru-paru tuh. Jadi kita malah berusaha masukin oksigen. Kita sebutnya serangan panik kalau orang awam suka bilang gitu kan ya. Mungkin Dokter Marcel sering deh menghadapi kasus gitu di lapangan ya. Nah kemudian jadi apa lagi? Terus tiba-tiba jadi apa? Kok badannya kaku-kaku semua, nyeri-nyeri semua. Yang paling sering apa? Lambungnya. Oh iya. Keluhan lambung, mah.
Gitu. Tapi tidak ditemukan ketika keluhan itu datang, misalkan ke dokter Marcel atau ke dokter-dokter lainnya, tidak ditemukan tanda-tanda dan pemeriksaan yang sesuai dengan keluhannya. Seperti itu. Nah, kemungkinan itu bisa kita sebut namanya gangguan psikosomatik atau gangguan fisik gangguan fisik yang disebabkan oleh stres. Seperti itu sih. Nah, berarti artinya kejiwaan itu ya kayak tadi ya Dokter Marsha kan bilang bahwa kesehatan fisik di luar itu penting, outside kita penting, tapi inside kita di dalamnya kita itu berarti juga penting banget ya Dokter Anggi ya. Betul. Karena kayak tadi ya, karena memang mungkin ya ada teman-teman yang lagi nonton sekarang pernah merasakan gejala-gejala itu ya. Kayak tadi gejala yang disebutkan Kak Anggi ya, lambungnya apa maksudnya kayak sakit lambung, sakit mah atau gimana, tetapi ketika diperiksa sama dokter nggak ada ditemukan masalah-masalah di organ-organ tersebut. Nah, itu bisa dipastikan bahwa kamu mungkin lagi stres gitu ya. Betul. Nah, itu benar banget ya. Jadi kayak penting banget yang namanya kesehatan dari jiwa kita juga. Nah, selanjutnya nih untuk Dokter Anggi juga nih ya, kita ke Dokter Anggi. Kak Dokter Anggi, bisa nggak sih mungkin pendapatnya gitu, seberapa besar dampak COVID ini sendiri terhadap gangguan jiwa atau stres di kalangan anak muda dan juga anak-anak kecil? Jadi memang dampak gangguan jiwa ini itu menurut survei yang terakhir itu cukup besar ya. Di Indonesia aja itu surveinya itu orang yang gara-gara COVID ini itu sebesar 63%. Stres gitu gara-gara COVID. Mengalami cemas. Sedangkan 66% itu dari hasilnya itu dia mengalami namanya depresi. Jadi memang kemarin saya baru membawakan acara webinar bersama Dr. Dwijo tentang kesehatan mental pada anak dan remaja. Dan ternyata memang COVID ini nggak cuma berdampak untuk orang tua saja. Justru kita harus memperhatikan kesehatan mental anak-anak. Karena anak-anak itu nggak bisa seeking for help. Benar nggak? Kalau kita orang tua badan nggak enak, bisa bilang, badan gue nggak enak nih. Bener gak sih? Gue stres nih, kita bisa bilang ya. Tapi kan anak-anak gak bisa. Dan kemudian anak-anak hanya bersikap pasif menerima apa yang orang tua lakukan. Bener gak? Anak-anak kecil maksudnya. Nah mungkin juga remaja dan pemuda juga mungkin sebagian besar mungkin juga bisa, mereka kurang bisa mengekspresikan perasaan mereka. Nah itu kita harus berhati-hati sih menurut saya sih. Mungkin dok, ada lagi yang mau ditambahkan Dokter Anggi? Jadi memang, jadi saya rasa sih kita harus memperhatikan keseluruhan aspek ya. Jadi jangan hanya terfokus pada fisiknya doang, tapi kita mengindahkan atau mengignore mentalnya generasi ini ya. Menurut saya sih begitu ya. Ya, mungkin Dokter Marcel mau menambahkan nggak nih pendapat dari Dokter Anggi tadi? Kalau saya gini, new normal ini tidak akan bisa terjadi sebelum new normal di dalam sini itu tertanam. Jadi kita nggak bisa melakukan. Jadi banyak yang merasa gue tertekan pakai masker. Gue tertekan keluar harus jauh-jauh, gue tuh tertekan gitu. Banyak anak muda mengekspresikan gitu, jadi mereka mengambil respon kan ada fight or flight ya. Mereka ngambilnya responnya flight, jadi bodoh amat, hajar aja. Gue nggak sakit ini, nah itu yang salah. Jadi memang yang perlu dipahami dari keadaan COVID-19 ini untuk generasi muda nih, ya termasuk untuk anak-anak, orang tua artinya membantu, harus membantu anak muda, anak-anak untuk masuk fase penerimaan bahwa oh iya, ini ada satu hal yang baru. Bahkan mungkin bukan cuma orang tua bantu anak-anak kali ya, Dokter Anggi ya, tapi anak-anak muda pun juga mungkin harus bisa bantu orang tuanya. Karena hari-hari ini banyak orang tua yang mulai protes kan, ini mall mau buka ya. Ada satu peraturan yang diprotes sama orang tua. Usia di atas 50 tahun nggak boleh masuk mall. Wow. Ya itu kalau ngintip Instagramnya Pak Hotman Paris, dia udah protes. Mulai minggu depan gue nggak bisa masuk mall kata dia. Nah itu banyak juga orang tua yang mulai stres, nggak bisa nerima new normal. Bahkan saya sedikit share, orang tua saya punya penyakit jantung, darah tinggi, dimana memang nggak saya sarankan untuk ke rumah sakit untuk kontrol. Obatnya dari kita beli aja. Ternyata ada beberapa hari yang lalu obatnya habis. Terus tiba-tiba dia memfotokan dia lagi ngantri di sebuah apotek. Saya langsung bilang sama dia, "Pah, pulang sekarang." Oh, jadi biar aku yang akhirnya ngantri di apotek gitu ya? Karena gitu, obat habis. Karena inisiatif sendiri, sedangkan itu berbahaya gitu loh. Nah, ini anak-anak muda mesti tahu, kita harus melindungi orang tua kita. Kita harus melindungi kelompok rentan. Untuk pergi keluar belanja, bahkan beli obat. Ini waktunya yang anak muda bilang sama orang tuanya, "Pah, Mah, biar aku yang pergi keluar, bukan papa, bukan mama." Karena bahaya buat mereka.
Ini keren banget ya. Anyway, sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang memang tadi punya pertanyaan nih ya seputar new normal kayak tadi ya tentang kesehatan juga, kalian bisa langsung WhatsApp ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Langsung bisa WhatsApp ke nomor 021 4287 6134. Nah, ini tadi menarik ya. Kita kembali ke pembicaraan tadi. Kak Anggi tadi bilang bahwa kesehatan mental atau kesehatan kejiwaan kita itu akan berpengaruh pada kesehatan fisik. Nah, itu berarti artinya bahwa ini adalah hal yang sebenarnya nggak boleh diabaikan, tadi Kak Anggi bilang ya. Jadi banyak orang yang terlalu fokus sama kesehatan fisiknya di luar aja, tapi mentalnya keganggu. Tapi ada juga yang mempengaruhi kesehatan, maksudnya kesehatan secara mental, oh iya, I'm ready gitu kan, nggak takut sama COVID, istilah gitu kan, we can survive. Tapi secara luarnya atau outside-nya, suruh cuci tangan males gitu kan ya, physical distancing males. Nah, itu jadi kita nggak bisa memisahkan antara kesehatan tubuh di luar kita dengan kesehatan jiwa di dalam kita. Dan ada hal yang penting nih yang tadi mau saya kutip dari Marcel juga ya, Dr. Marcel, bahwa ini saatnya kita harus saling membantu. Yang muda, bantulah orang-orang tua kita dengan kamu tidak pergi keluar untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena kamu sedang membawa, ketika kamu keluar, kamu sedang membawa penyakit ya atau virus untuk orang tua kamu yang beresiko. Memang beresiko menularkan virus tersebut. Tapi yang orang tua, seperti yang tadi Kak Anggi bilang, bantulah anak-anak muda ini, bantulah anak-anak ini untuk bisa memberikan pemahaman gitu ya, karena gimana pun juga biasa orang tua itu lebih wise, lebih bijaksana ya, karena kan kayak mungkin kayak beberapa contoh kasus gini ya dok, saya punya teman itu ya kayak tadi, apalagi orang-orang ekstrovert gitu ya, ini orang-orang ekstrovert nih sangat paling rugikan mungkin ya, kayak paling stres banget, stres banget gitu, termasuk saya gitu ya, ekstrovert, jadi kayak aduh biasa kita ketemu hug, bisa post apa, ini kayak kita Oke, wait, gitu kan, tunggu. Nah, akhirnya orang tuanya bukannya memberikan pengertian supaya tidak keluar rumah, tapi malah kayak marah-marahin, betul ya? Kayak gitu, suka marah-marahin, ujung-ujungnya si anak ini atau anak muda ini kan ngerasa bahwa, gila sumpah orang tua gue bawel banget gitu ya, dikit-dikit masker gitu, takut banget sih, kayak gitu kan. Kita suka, banyak anak-anak muda kasusnya kayak begitu sekarang, ya. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa imbang kedua-duanya. Oke. Nah selanjutnya nih Dokter Anggi dan Dokter Marcel, kan kita sudah menghadapi ya. Kalau kita bilang ini kita sudah menghadapi new normal saat ini. Udah nggak ada lagi, walaupun kayak contoh kayak saya dengan di daerah Tangerang gitu kan, Marcel juga ya kayak Kak Anggi Jakarta ya berarti ya. Kita masih PSBB kalau yang Jakarta kan fase apa sih perpindahan ya, transisi. Tapi kalau kita di Tangerang itu masih bilangnya PSBB tetap ya gitu. Nah, walaupun ya gitu tadi ya PSBB-nya bukan pembatasan sosial berskala besar gitu, tapi pada silaturahmi bareng-bareng gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita sudah menghadapi new normal. Menurut Dr. Marcel dan Dr. Anggi, apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai anak muda menghadapi atau menghadapi new normal ini? Kita start dari Dr. Anggi dulu kali ya. Boleh Kak Anggi, apa yang harus dipersiapkan? Jadi tadi sebenarnya sih Marcel udah ngomongin juga ya Sel ya, bahwa mindset yang baru itu memang harus segera. Kita nggak bisa lagi berpikir bahwa ya gue masih muda, ya gue bisa seenaknya aja, I'm strong. Nggak kayak gitu. Jadi stop, berhenti tentang diri kamu sendiri. Nah, kita juga belajar untuk beradaptasi kali ya, menjadi anak yang fleksibel, tingkatkan resilience. Jadi tadi yang Arif bilang tuh benar juga. Sebenarnya bukan untuk hanya kaum yang ekstrovert aja yang stres, Arif. Justru kaum ekstrovert itu mungkin stresnya hanya masalah dia nggak bisa keluar untuk mengekspresikannya ya. Tapi sebenarnya kaum introvert juga jauh lebih stres menurut saya. Karena karena mereka kan orangnya biasanya lebih rigid, lebih tertutup gitu kan, dan mereka akan merasa lebih tertekan. Jadi banyak kasus justru yang datang ke saya itu mereka yang introvert. Karena mereka misalkan muncul jadinya mereka jadi ngerasa bahwa kita masih nunggu ya. Ya mungkin Dokter Marcel mau agak sedikit menambahkan ya. Sepertinya ada koneksi buruk dari Dokter Anggi ya. Boleh? Ya udah terkoneksi lagi Dokter Anggi. Oke, Dokter Anggi, ya. Oke, lanjut Dokter. Nah, jadinya misalkan jadi ada OCD kayak gitu kan ya, obsessive compulsive disorder ya. Jadi mereka itu jadi merasa apa-apa tuh jijik, apa-apa takut dengan namanya kotor gitu kan. Nah, makanya anak-anak muda harus belajar meningkatkan resiliensi dirinya mereka. Mereka harus selalu ingat apa sih
Resiliensi ya, tadi saya ambil itu ya. Resiliensi, ya. Ya, halo Dokter Anggi. Halo. Ya, oke. Ya, boleh diulang. Ya, apa sih yang aku punya? Apa sih yang aku bisa dan siapa sih aku? Ya. Nah, itu yang harus diingat bahwa kita ini you are stronger than you think. Seperti itu. Dan yang berikutnya, kita harus menata semua ulang. Kalau kita berharap kita balik seperti dulu, menurut saya nggak akan bisa balik seperti dulu deh. Nggak akan. Jadi kalau ngebayangin, nanti aku liburan kayak dulu lagi ya, aduh kayaknya nggak mungkin bisa deh, gitu saya rasa ya. Jadi makanya kita harus penataan ulang. Jadi kita tadi setelah fleksibel, kita acceptance, kita penataan ulang. Gitu kan, batasin deh informasi yang nggak penting-penting, tapi juga harus ada manajemen aktivitas seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus bertindak dan beriman, harus punya faith saya rasa ya, gitu. Tetap menjaga hubungan sosial supaya tetap terhubung dengan komunitas, mungkin secara online gitu kan. Terus kita bisa belajar skill yang baru loh, anak muda. Many online webinar yang free ataupun mungkin murah gitu kan ya. Jadi pergunakan waktu untuk itu kali ya. Dan yang paling penting mungkin meningkatkan religiusitas kali. Ya. Karena itu penting juga ya, karena di luar semuanya itu balik ya, ketika secara religius kita juga kuat ya, secara kerohanian kita kuat, itu secara tidak langsung akan berdampak juga sama kesehatan jiwa kita juga, betul ya Dokter Anggi ya? Benar sekali. Dari kesehatan jiwa kita yang sehat juga teman-teman, itu akan berdampak juga pada kesehatan fisik kita. Iya, betul sekali. Jadi kata Dokter Anggi ya, sekarang coba Dokter Marcel ada tambahan nggak nih kira-kira, atau mungkin punya pendapat yang lebih baru lagi gitu? Ya, kalau saya sih concern pada gini, kalau kita ngomong new normal starter pack, saya yakin anak-anak muda semua udah tahu, banyak infografik soal itu. Ya, ada tiga hal yang menurut saya paling penting ya, protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan saat kita keluar, itu semua bisa tahu, keluar pakai masker dan sebagainya. Tapi ada poin kedua yang paling penting, protokol saat kembali pulang ke rumah. Nah, itu kita mesti tahu. Artinya apa? Sebelum masuk ke rumah atau sebelum masuk ke area yang ada keluarga, di mana tempat mereka duduk dan sebagainya, kita harus ganti baju dulu. Kalau bisa langsung masuk kamar mandi. Ya, jadi benar-benar itu mesti diperhatikan karena itu potensi yang bisa berisiko menularkan. Dan yang terakhir adalah protokol melindungi kelompok rentan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu yang hari ini angkanya 1.200, Bro. 1.200 hari ini positif baru. Dan itu sebagian besar adalah kelompok rentan. Wow. Jadi ayo anak-anak muda, ini waktunya bukan cuma kalian survive, tapi ini waktunya kalian berdampak. Apa yang hal sederhana kalian lakukan? Pertama, berdampak buat orang-orang tercinta kita di rumah. Yang kedua, tapi berdampak lagi buat orang-orang yang memang kelompok rentan yang mudah tertular gitu ya. Mungkin Dr. Marcel boleh jelasin kali kelompok rentan seperti apa? Kan bukan faktor usia aja. Oh, ternyata bukan faktor usia doang ya kelompok rentan. Oke, ini boleh dengerin nih teman-teman. Kelompok rentan itu adalah siapa? Yes, kelompok rentan yang pertama memang yang secara faktor usia ya. Memang parameternya dibilang di atas 60 tahun itu yang paling rentan. Tapi kita perlu perhatikan juga ya, banyak literatur yang menyebabkan sebenarnya mengatakan di atas 50 itu juga mesti kita perhatikan karena berisiko. Tapi yang kedua adalah orang-orang dengan komorbiditas atau penyakit penyerta, penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan apa? Misalnya orang tua banyak yang mengidap diabetes. Kencing manis ya, lebih spesifik, lebih mudah ya. Darah tinggi ya, kemudian asma ya. Terus banyak penyakit lainnya, misalnya jantung koroner dan sebagainya. Ya, ada ginjal dan sebagainya ya. Dan satu hal yang perlu diketahui ya, mungkin orang tua saya kayaknya sehat-sehat aja. Nah, itu mungkin karena belum diperiksa. Tapi kalau diperiksa, mungkin orang tua Anda punya penyakit penyerta atau komorbiditas. Ya, jadi perlu diperhatikan sekali gitu. Ya, itu yang mesti kita lindungi. Dan anak-anak, hari-hari ini anak-anak ternyata data mengatakan hal yang berbeda. Ternyata anak-anak termasuk kelompok yang justru rentan tertular. Bahkan tadi saya sudah sampaikan di Indonesia dari IDAI menyampaikan bahwa kita termasuk yang tertinggi ya. Aduh, prestasi atau bukan ini? Iya, ini tinggi bikin kita sedih ya pastinya ya, karena kondisinya seperti ini sendiri. Sama satu hal sih paling penting lagi nih buat anak muda ya. Banyak yang karena takut tadi, cemas berlebih ya, orang-orang introvert itu ini kasus yang hari-hari ini ketemu banyak. Konsumsi vitamin berlebihan. Wah, ini bahaya banget nih. Saya mulai ketemu banyak kasus batu ginjal. Levernya sakit, peningkatan fungsi lever. Ya itu banyak. Karena kenapa? Konsumsi vitamin berlebihan karena tadi yang seperti Dr. Anggi sampaikan, orang-orang yang cemas, ketakutan berlebih, sehari bisa 3 kali minum vitamin.
saya menginfokan bahwa kebutuhan tubuh kita itu maksimal vitamin C hanya perlu sebenarnya 200 sampai 400 mg maksimal. Oh, itu maksimal Jadi, ya? Yes, yang dibutuhkan sama tubuh. Ya, dan seringkali kita banyak konsumsi berlebihan, itu artinya memperberat kerja tubuh kita. Salah satunya organ tubuh ginjal. Ya, dan yang baik dari vitamin atau suplemen untuk daya tahan tubuh, kita konsumsi dari yang alami, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran. Dan jangan lupa istirahat cukup. Ya. Ini sepedaan lagi semangat, rajin olahraga, tidurnya begadangan. Itu istilahnya orang Tangerang samjuhong. Sama juga ya, sama juga bohong gitu ya. Nih baru denger nih saya, baru denger ya. Jadi kalau saya sama Marcel sama-sama orang Tangerang ya, bukan Tangerang, agak kebule-bule Tangerang gitu. Kita juga tahu samjuong gitu ya. Iya, aduh ya. Sampai rumah teler capek ya, ternyata berpotensi terinfeksi gitu. Aduh, ini kayaknya di catatan saya ini udah banyak banget gitu ya, karena ada hal-hal baru juga yang tentunya saya pribadi nih ya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini dengan Dr. Marcel dan juga Dr. Anggi, dan saya yakin banget teman-teman semua pasti dapat banyak banget. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanya, langsung aja bisa chat ya ke nomor yang ada di layar yang tertera ya di 02142876134. Nah, ini kita mulai masuk segmen singkat habis nih ya, Dok. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih gitu ya. Tadi, oke, saya boleh bacakan ya. Nah, tadi Dokter Anggi dan Dokter Marcel sempat bilang membahas tentang introvert dan extrovert gitu ya. Jadi ternyata kan banyak orang berpikir orang extrovert tuh yang paling stres menghadapi new normal gitu. Tapi Dokter Anggi sendiri gitu bilang bahwa enggak juga, banyak yang datang sama Dokter Anggi itu justru orang-orang yang introvert gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Gimana sih cara kita, maksudnya tips-tips gitu ya, supaya orang-orang ekstrovert atau introvert ini punya kesehatan secara mental mereka tuh siap untuk menerima new normal. Apa yang harus dilakukan orang introvert dan apa yang harus dilakukan orang ekstrovert dalam menghadapi new normal ini? Ayo, Sweet, siapa yang mau jawab duluan? Sebenarnya sih tadi kita udah bahas ya, gitu kan, bahwa intinya introvert dan extrovert itu kan hanya berdasarkan cara mereka coping with the problems gitu kan, how they solve the problem. Cuma untuk masalah menghadapinya, saya rasa sama, semua bentuk apapun karakternya, jenisnya apapun harus mau fleksibel. Itu sih. Ya. Pertama paling penting adalah acceptance sih. Acceptance dulu. Tadi ya dibahas accept bahwa this is adalah new normal yang tadi seperti Marcel bilang gitu kan. Terus yang kedua, mereka belajar fleksibel. Terus ketika mereka fleksibel, mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi. Sebenarnya itu aja sih. Iya, apapun ya, pokoknya apapun. Kamu introvert, extrovert, pokoknya ini 3 kuncinya. Yes, gitu ya. Saya rasa sih itu aja sih. Learn new things. Oke, ini bagus banget ya. Jadi harus menerima sehingga kita bisa mulai fleksibel dan kita akhirnya mulai terbiasa gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, maksudnya jangan takut juga ya. Nah, terus ada juga pertanyaan kayak gini, Dokter Anggi. Nah, oke, saya mau nanya dari Deli Serdang nih ya. Waduh, jauh banget nih ya Deli. Sebenarnya jam berapa sih cahaya matahari yang bagus buat jemuran? Maksudnya buat menjemur kali ya. Buat menjemur kali ya. Itu ribut banget ya, Sel. Masalah jam aja. Oke. Ini pertanyaan karena sampai sekarang masih simpang siur gitu ya. Tadi. Ini yang bagus buat jemuran, maksudnya buat menjemur badan ya. Kalau buat jemuran jemuran pakaian itu jam 12 bagus. Nah, kalau jemur badan jam berapa nih? Mungkin aku coba jawab ya. Nah, ini karena anak-anak muda ya, makanya jangan cuma follow akun-akun yang hiburan, tapi follow akun namanya Info BMKG. Nah, di BMKG itu setiap hari posting namanya Index UV. Nah, jadi dia akan kasih tahu jam berapa sampai jam berapa, bahkan spesifik loh. Untuk Indonesia Timur jam berapa, Indonesia Tengah jam berapa, Indonesia Barat jam berapa. Bahkan baratnya di spesifik, Sumatera jam sekian. Sumatera ini ada jam sekian. Jadi kita bisa memperhatikan itu ada di situ jam berapa berjemur paling baik setiap harinya, itu jam spesifik ya. Tapi kalau kita ngambil rata-rata ya, itu antara jam 8 sampai jam 10. Itu rata-rata paling mudah. Tapi kalau lihat tapi kalau memang pokoknya saya mau vitamin D yang terbaik. Nah, itu lihat di BMKG Instagramnya, itu tiap hari ada indeks UV diposting. Jadi bisa dilihat jam berapa paling bagus di daerahnya.
Oh, jadi langsung ada indeks UV-nya itu paling bagus di jam berapa ya? Tapi kalau misalkan secara keseluruhan itu jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Karena emang bener sih ya, ini mungkin kayak pengalaman juga kali ya, tetangga-tetangga gitu loh. Maksudnya kayak apa namanya? Iya, tetangga depan rumah atau di sekeliling rumah tuh kayak ribut gitu. Jam 8 yang dijemur, nggak bagus jam 8 gitu kan. Jam 10 yang bagus. Jadi akhirnya berjemur berjamaah jam 10 gitu ya. Begitu jemuran jam 10, ntar dia bilang, aduh jam 10 itu udah apa namanya, udah makin panas, udah kelewatan gitu. Nah, jadi bener ya Dokter Anggi ya, berarti selain jam 10 ke atas tuh tidak disarankan sebenarnya. Gitu. Ya nggak disarankan, itu mah kamu berjemur kayak di Bali itu mah. Oh. Itu bukan berjemur menghilangkan COVID ya, tetapi itu tanning jatuhnya ya. Iya. Betul. Oke, jadi teman-teman jelas ya, ini udah jelas banget ya, daripada kamu simpang siur ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi tadi Dokter Marcel dan Dokter Anggi sudah bilang, yang terbaik itu adalah jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Oke, jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan apa namanya, kalau misalkan waktunya sendiri itu berapa lama sih sebenarnya yang disarankan berjemur itu? Ya, kalau waktunya sih sebenarnya jangan lama-lama ya. Nanti kalau lupa diangkat gosong ya. Jadi kekeringan ya. Ya, itu disarankan sih ya antara durasinya 10 sampai 15 menit. Itu udah cukup. Jadi banyak banget yang jemur lama banget gitu. Setengah jam ya gitu ya. Itu gitu. Tadi karena ketakutan ya. Pokoknya jemur sampai kering. Ya? Mungkin Marcel jelaskan juga kali, Marcel, tujuan berjemur tuh apa sih? Ya. Nah, ini penting ya. Jadi berjemur itu agar kita tuh bisa mendapat produksi vitamin D yang baik gitu. Nah, jadi saat kita menerima sinar matahari ya, itu pada jam-jam tertentu, itu akan mengaktifkan produksi vitamin D di bawah kulit. Nah, yang berfungsi tadi salah satunya untuk membantu daya tahan tubuh atau imunitas kita. Oke, ini mantap banget ya. Jadi teman-teman, sekali lagi berjemurnya jam 8 sampai jam 10. Terus jangan lama-lama, 10 sampai 15 menit cukup ya. Oke, karena banyak juga yang kayak berjemur katanya nih, karena suka ada ngomong gitu. Baru 10 menit, baru juga 10 menit gitu ya. Belum keringetan dibilang gitu kan. Aduh, dalam hati kalau keringetan jemurnya sambil lari, keringetan cepat ya gitu. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih ya. Malam Kak, ya saya mau tanya ke Dokter Anggia nih ya, buat Kak Anggi nih. New normal mulai dicoba, corona masih di mana-mana. Kayak pantun ya jadinya ya. Cakep. Bagaimana pandangan Dokter Anggia soal sifat atau karakter apa yang akan tercipta pada anak muda setelah melewati masa COVID ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang pada anak muda ini justru yang di self-reporting yang kita lihat, lately kita kumpulin itu self-reporting bukti awal menunjukkan bahwa kecemasan, depresi itu khusus untuk anak muda ya, 16-28%. Kemudian ada yang kalau yang self-reporting stres tanpa dilaporkan oleh orang tuanya dia 8%. Tapi juga ada gangguan tidur ternyata. Gangguan tidur ya. Karena kan ini kita kan sekarang semuanya berubah ya, semua jamnya berubah. Nah itu jadinya ketika new normal ini ternyata dia anak-anak ini lebih rentan terhadap dampak emosional dari peristiwa traumatis ini. Si pandemi ini kita anggap seperti peristiwa traumatis ya, yang mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dulu, saya ingat banget dulu teman saya dari Aceh, ketika ada tsunami, dampak dari tsunami itu beberapa bulan setelah dari tsunami. Kita sebutnya PTSD. Tapi corona ini, PTSD-nya terjadinya jauh lebih cepat dibandingin yang di tsunami bencana Aceh itu ya. Ya, jadi pasti nanti kita memang harus, mungkin DPA nanti mungkin bisa pikirkan gitu kan ya, bagaimana sih caranya melindungi dan mendukung kesejahteraan emosional generasi muda ini ketika krisis kesehatan publik ini berlangsung, dan ini kan nggak sebentar, yang tadi seperti pertanyaannya itu, ini akan lama, mungkin kita harus pikirin bersama-sama kali ya, seperti itu, cara mendukungnya seperti apa. Oke ya, jadi perlu kayak tadi ya teman-teman, ke depan nih ya, maksudnya kayak tadi kan dibilang karakter apa sih yang bakalan tercipta. Memang tadi ya, kecemasan akan makin meningkat di anak-anak muda pastinya. Sangat. Karena yang kayak tadi seperti Dokter Anggia kan juga sempat bilang ya, tadi saya ada sempat dengar dan saya catat juga bahwa kita nggak bisa balik kayak dulu lagi gitu loh. Walaupun banyak orang yang merasa bahwa
oh enggak, this pandemic will be done. Ini bakalan kelar, ini bakalan selesai. Betul. Gitu. Dan satu lagi, Rif, yang saya baru ingat, ternyata orang akan jadi jauh lebih individual kali ya, Rif. Bener nggak sih? Karena kan kita disuruh physical distancing, disuruh social distancing, bener nggak? Jadi memang, sedangkan manusia kan dasarnya adalah manusia itu makhluk yang sosial. Nah, ketika memang gara-gara pandemi ini kita dipaksa untuk bukan memutuskan ya, tapi lebih karena mungkin dengan cara lain ya. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati juga. Yang harus diperhatikan lagi adalah hati-hati bahaya gadget addiction. Oke. Yes, karena itu akan menjadi silent addiction. Seperti itu sih. Oke. Ya tadi ya, karena soalnya kan di mana-mana physical distancing, pada akhirnya kan mereka sendiri lebih individual yang tadi ya, mau salaman nggak boleh gitu kan, mau peluk apa lagi, ngobrol dekat-dekat nggak bisa, benar ya, karena kan ada droplet kayak gitu. Dan ujung-ujungnya mereka cari hiburannya ya by gadget gitu kan. Dan di gadget itu sendiri akan menimbulkan namanya silent addiction. Addiction tadi ya, oke. Ini keren banget ya. Mau Dokter Marsha mungkin mau nambahin nggak? Kira-kira karakter apa lagi nih yang bakalan ada di anak-anak muda setelah new normal ini, gitu? Kalau saya dari sisi promotif preventif kesehatan ya, sebenarnya ini satu kebiasaan baru ya, yang artinya bagus gitu. Kalau dulu anak muda paling susah diajak cuci tangan, jaga kebersihan, tapi ini jadi satu kewajiban gitu. Harus satu sisi bagus sih, memang, tapi sisi mental ini yang sangat berdampak banyak gitu. Untuk perilaku hidup bersih sehat ini makin tercapai gitu. Bahkan saya ketemu anak-anak muda yang sebelumnya perokok ya, karena tahu perokok yang paling rentan kena COVID dan meninggal ya. Itu takut banget tuh. Ketemu rokok tuh, orang ngumpul asap rokok udah bilang, aduh takut deh, jangan deh gue COVID nanti gue mati. Nah itu muncul gitu loh. Jadi satu sisi perilaku hidup bersih sehat bagus, cuma memang sisi mental ini buat yang nggak punya daya elastisitas yang baik. Betul, daya lenting yang baik ya. Daya elastisitas yang baik nggak punya. Nah ini yang bahaya gitu. Nah betul. Ini yang saya rasa kita sama-sama perlu pikirkan gimana kita bisa nanemin sama anak-anak dan anak muda untuk punya tadi daya lenting yang baik, daya elastisitas yang baik menghadapi perubahan yang sedang terjadi gitu. Oke, dan ini juga ada juga pertanyaan nih ya, Dokter Anggi, Dokter Marcel. Ini lebih ke arah curhat ya, lebih ke arah curhat. Terus juga mungkin mau minta pendapat juga. Saya ini pekerja kantoran, berasa punya tekanan secara psikis karena biasanya kita di kantor rame-rame, ada interaksi, ini jadi minim karena ada pembatasan orang masuk kantor. Ya kan, sebagaimana kita tahu ya, untuk physical distancing ini jadinya kayak masuk kantor ada yang di-shift gitu loh. Nah, akhirnya yang tadinya misalkan kita masuk kantor biasa berjibun 100 orang, sisa 50. Nah, ada nggak sih mungkin pengalaman dari Dokter Marcel, Dokter Anggi yang mengalami hal ini gitu loh. Kayak tips-tips what should I do lah gitu. Walaupun tadi di depan saya sempat ini ya, kalau mungkin boleh bantu jawab sedikitnya adalah tadi, milikilah daya lenting yang baik. Karena kita harus beradaptasi secara maksimal tentunya di era new normal ini juga. Mungkin ada mau tambahin lagi nggak nih Dokter Anggi sama Dokter Marcel nih? Ini butuh penguatan nih kayaknya. Marcel deh. Marcel ya. Nah, memang tadi kalau Dokter Anggi kan ada singgung yang pertama tuh fase penerimaan. Jadi memang buat yang lagi kesulitan tuh mesti nerima nih, sadar dalam hati, wah inilah yang terjadi hari ini. Gue harus terima, ada teman-teman kantor yang nggak bisa gue ketemu tiap hari sekarang. Harus terima. Terus kemudian masuk fase yang kedua, yaitu fase pembelajaran. Ya artinya, untuk keadaan ini gimana sih? Memang satu-satunya sekarang sosial media. Buat teman yang nggak ketemu, tetap bangun hubungan sosial yang baik ya. Makanya kan diubah dari social distancing jadi physical distancing. Artinya bukan berarti kita menjauhkan hubungan sosial gitu, tapi mengubah dengan metode yang baru. Tetap fellowship ya. Kayak misalnya hari-hari ini anak-anak youth kan kita tetap ngumpul lewat Zoom, lewat Google Meet dan sebagainya, itu bisa dilakuin banget gitu loh. Bahkan yang namanya mabar ya kan, itu bisa banget ya. Bahkan saya ketemu anak-anak muda yang sekarang sudah membentuk tim Mobile Legends ya, tim PUBG ya, untuk join kompetisi ini nasional. Wah, ini kan banyak sekarang. Iya, karena saking di rumah nggak ngapa-ngapain, mereka bilang, yuk kita seriusin yuk Mobile Legends. Itu gabut time ya, gabut banget itu gabut. Itu masuk fase pembelajaran. Nah, masuk fase pembelajaran apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau udah masuk fase pembelajaran, kalau dia bisa berhasil lewat situ, dia masuk fase yang pertumbuhan. Bahkan bisa jadi orang sukses lewat hal itu gitu. Betul. Iya. Benar banget ya. Dan mungkin kita juga misalkan kita jangan hanya melihat
kenegatifan dari pandemi ini aja kali ya. Karena kalau kita mikir yang bad side-nya terus, yang negatif side-nya terus, kita seakan-akan kayak lose hope. Benar nggak? Kita akan kehilangan pengharapan. Jadi kita tetap dalam situasi ini kita belajar berpikir untuk menekankan pada kekuatan kita. Strength yang kita punya apa sih? Tetap berpikir bahwa akan selalu ada masa depan yang akan jauh lebih baik. Ya, itu kan harapan. Dan kita juga berpikir positif lah. Mungkin dengan keadaan ini kita bisa mengambil hikmatnya apa, mengucap syukur aja dalam segala hal. Mungkin betul itu banget. Iya, dan itu tadi dari sisi kan itu tadi udah bicara tentang religiusnya kita juga ya. Kita harus belajar jadi orang-orang yang memang harus bisa punya keimanan yang kuat juga gitu loh. Karena jujur ya, banyak nih orang-orang kayak anak-anak muda, bahkan mungkin orang tua nih yang lagi nonton juga, gimana nggak mau cemas gitu, gimana saya nggak mau takut gitu kan. Masalahnya berita-beritanya itu yang ditonton ya gitu loh, membuat kita cemas. Nah, batasi informasi itu paling penting loh. Benar. Batasi informasi kayak gimana tuh, Dokter Anggi? Jadi saya melihat memang anak muda yang generasi kalian itu, itu kan memang kan semuanya kan memang ini pembicaraan kita tadi ya, kalau mereka yang lain pada bingung kenapa kita ketawa gitu ya. Jadi memang kalian memang generasi dibentuk seperti itu. Jadi banyak informasi yang memang cepat sekali yang kalian yang memang di kalian proses ya. Tapi untuk saat ini mungkin waktunya untuk batasi informasi kali ya. Karena itu akan menambahkan kecemasan menurut saya, akan menambahkan pikiran yang nggak enak, akan menambahkan kebingungan, seakan-akan nggak ada harapan. Jadi pilih informasi apa yang mau kalian dengar. Dan menurut saya sih justru ketika kita banyak punya waktu sekarang ya, justru pilih informasi yang sangat membangun. Dan saya yakin banyak kok informasi yang membangun, memotivasi, membuat pikiran kita jauh lebih luas. Seperti itu kali ya. Oke, gimana? Coba Dr. Marcel, ada pertanyaan? Ada tanggapan atau pendapat pertanyaan lah gitu kan? Ya itu sisi positif itu yang mesti dilihat hari-hari. Saya masih dapat nih chat dari beberapa anak muda di Instagram bilang, kok gue mulai stres nih, bingung ngapain aja di rumah gitu ya. Terus karena ya kita dalam Tuhan gitu ya, saya kabarkan buat kita ada komsel online nih, Zoom gitu. Nah ini juga satu hal yang penting gitu, bahwa di masa-masa ini waktunya kita membangun kehidupan rohani kita juga loh. Gitu. Ini waktu-waktu yang karena bahkan lewat Zoom yang ada gitu ya, kita bisa saling nguatin teman-teman kita. Ternyata gue nggak sendirian gitu. Ya kita ini lagi bareng-bareng lo ngadapin gitu. Jadi yang sengsara atau yang tertindas gitu ya, bukan cuma kamu doang, tapi kita semua juga. Bahkan di satu konsul Zoom ada yang bilang dia gajinya dipotong 75%. Nah, itu bikin kecemasan gitu ya. Itu tambah cemas itu kalau kayak gitu. 2 bulan terakhir. Dan ternyata dalam satu komsel itu ada yang bilang gaji gue baru dipotong 50%. Ternyata ada yang dipotong lebih parah, 75%. Tapi responnya beda. Yang 75% dipotong gajinya, dia bilang dari duit yang ada, dia coba bikin keripik, dia kemas, dia jual di online. Wow. Nah, ini kan satu hal yang ide baru ya yang tadi ya Anggi juga sempat ngomong ya. Fase pembelajaran gitu. Makanya sekarang memang nggak dipungkiri ya, banyak chef dadakan ya. Betul. Iya benar banget. Karena ya soalnya tadi ya, karena di rumah aja itu membuat kita jadi bereksplorasi gitu ya. Dari aduh ingat banget ya zaman-zamannya Dalgona Coffee gitu kan. Yang awal-awal. Ya, ngaduk sampai lebaran. Iya, ngaduk sampai lebaran gitu ya. Sampai cari tips and trick gitu. Terus kemudian juga pindah ke pai susu gitu kan, pindah ke roti rice cooker, banyak gitu. Tapi memang saya nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu cara kesehatan mental kita tetap terjaga juga ya dengan melakukan hal-hal seperti itu tadi. Betul, hal yang positif. Jadi teman-teman nih mesti belajar juga. Jadi bahwasannya hal-hal seperti ini itu kayak tadi, mungkin Dokter Marcel bicara secara fisiknya memang sekarang jauh lebih baik gitu ya. Kalau dulu cuci tangan disuruh susah banget gitu ya. Nah sekarang gampang suruh cuci tangan gitu ya, suruh membersihkan diri yang tadi ada protokol kesehatan, protokol ketika kembali ke rumah, dan protokol melindungi keluarga itu juga akhirnya lebih gampang, mudah dilakukan. Nah kalau kita mudah beradaptasi dengan hal-hal seperti itu, kita juga pasti bisa beradaptasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikis yang seperti tadi Dokter Anggi juga bilang. Nah ada pertanyaan nih Dok, ini kayaknya dari keluarga ya, karena pertanyaan untuk keluarga muda nih. Saya punya anak-anak gitu kan, gimana caranya menolong anak-anak yang bermasalah di rumah pada saat pandemi ini?
Nah, mungkin Dokter Anggi atau Dokter Marsal. Bermasalahnya apa nih? Iya nih, ini nggak spesifik ya gitu. Kalau orang tua pasti masalah keuangan gitu ya. Kalau anak-anak masalah apa Kalau nih biasanya, anak-anak Dokter Anggi? mungkin saya berasumsi aja ya. Iya, asumsinya Dokter Anggi adalah Kemungkinan apakah dia anak kebutuhan khusus, itu pertama. Ya. Terus kedua, special need child. Terus yang kedua, mungkin dia anak dengan pengendalian emosi yang kurang gitu ya. Menurut saya sih kita harus menciptakan sebagai orang tua, karena kita orang yang lebih bisa ngerem. Ya, kita harus menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang aman untuk anak-anak. Dengan apa? Dengan 3R yang saya suka bilang, yaitu reassurance. Reassurance tuh apa ya? Selalu meyakinkan kepada anak bahwa everything is okay, you don't need to worry, kamu nggak perlu khawatir gitu kan ya. Terus yang kedua, buat rutinitas yang memang menyenangkan, yang menyenangkan, yang misalnya fun buat anak, kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini mereka nggak pikirkan. Jangan hanya menyuruh. Seringkali tuh orang tua kan instruksi ya, bener nggak sih? Dek, ya udah kamu main piano aja deh, atau nggak kamu main apa kek deh, sepeda kek, tapi nggak ditemenin. Gitu, terus nggak ada bannya gembes, mau gimana? Kan ya nggak bisa gitu kan ya. Terus kemudian buat regulasi yang baru buat si anak, buat aturan-aturan yang jelas untuk anak. Misalkan, Dek, kamu nggak boleh di kamar sendirian terus loh, kamu cuma boleh, dan itu saya terapkan sih, suami saya terapkan juga ke anak-anak, bahwa kamu kalau pegang gadget, kamu nggak boleh di kamar sendirian, harus di lingkungan yang memang ada orang lain. Dan kita memang menerapkan aturannya. Misalkan 1 jam di jam sebelum jam 5, after jam 5 hanya boleh 1 jam. Dan ternyata dengan regulasi yang jelas, anak pun jadi mau nggak mau lebih teratur, dan mereka ngerti, oh ya after ini aku nanti misalkan do the chores, melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan gitu loh. Jadi mereka akan dengan sendirinya terpacu untuk kreatif seperti itu. Nah, kalau untuk anak yang bermasalah memang akan lebih ribet. Kenapa? Karena mereka akan orang tua akan memerlukan emosi yang lebih stabil ya. Nah, pertama, para orang tua harus stabil dulu emosinya. Setelah orang tua emosinya stabil, mereka baru bisa memberikan dukungan emosional kepada anak-anaknya. Seperti itu sih kali ya. Iya, ini keren banget ya. Dokter Marsal mungkin ada mau nambahin? Kalau aku sih lihat masalah yang paling muncul di anak-anak hari ini adalah masalah kesulitan belajar, karena harus belajar online. Betul. Jadi ya memang faktor orang tua kan dituntut ya, jadi sekarang bisa jadi guru di rumah gitu ya. Tapi saat mamahnya jadi guru ternyata lebih galak daripada gurunya di ibu sekolah. Gurunya. Pasti. Agak tertarik nih, iya Dokter Anggi langsung nih. Coba mungkin pasti gitu ya. Boleh di-share nih Dok, silakan nih. Gimana? Lebih galaknya sisi mana? Ya karena kan kita nggak punya teknik untuk mengajar, apalagi kalau anak kita masih kelas kecil ya, bener nggak? Kalau kebetulan anak saya kan udah agak besar ya, kelas 1 SMP gitu kan, sama 6 SD. Jadi mungkin lebih easy. Nah, tapi kalau ke anak-anak yang kecil, coba sekarang saya tanya deh ke kalian, nanti kalau punya anak, bisa nggak kamu ngajarin baca? Tahu nggak tekniknya? Terus berhitung yang bersusun, kan bingung ngajarinnya gimana gitu kan kita ya. nggak punya kemampuan untuk itu. Iya benar, kita kan cuma menjalaninya doang gitu kan ya. Nah, jadi memang itu hal yang sulit, tapi nggak usah cemas. Kalau kita punya komunikasi yang baik dengan guru tuh kan juga manusia, benar gak sih? Ya, betul. Dia kita bisa ajak teman kerjasama. Jadi jangan menghubungi guru tuh ngomel-ngomel doang, menuntut doang. Ya guru ya lama-lama sebelah sama kita mami-mami, bener gak sih? Tapi bener gak? Ini curhat. Iya, kalau saya enggak, saya baik-baikin, saya pesen makanan ke gurunya. Di guru-guru engkau ada pembelaan ya. Nah, jadi ketika kita bekerja sama baik dengan guru-guru, pasti sinergi itu pasti akan terjadi ya, menurut saya sih gitu. Gitu kali ya. Aduh, nih kayaknya saya baru dapat pelajaran ini buat keluarga-keluarga muda ya. Tadi Dokter Marsal juga bilang ya, memang masalah anak tadi school from home itu juga membuat akhirnya ya tadi ya secara kesehatan kejiwaan jadi terganggu juga orang tua ini. Jadi orang tua terganggu, marah-marah mulu sama gurunya ya gitu kan. Dikit-dikit marah-marah gitu ya. Ibu nggak tahu nih, saya udah habis martabak 6 gara-gara marah-marah sama ibu. Ibu gendut tanggung jawab nih ya. Itu kan lagi ngehits banget rame ya gitu. Suruh main bola gitu kan. Mami ya ada bola ya, lempar bola. Di rumah nggak ada bola, adanya panci gitu kan. Iya benar. Jadi penting nih ya, ada pelajaran tambahan lagi ya. Bahwa kita mungkin kalau misalkan ada orang tua yang lagi nonton, please di tengah-tengah school from home ini juga untuk menjaga kesehatan ya, tadi kesehatan secara fisik dan jiwanya juga, mama-mama, bapak-bapak gitu ya, please komunikasilah dengan guru-guru dengan baik ya, karena seperti tadi Dokter Marsal saya mengutip juga, bukan cuman satu orang yang kena dampak ini, tapi kita semua kena dampaknya, cuman dampaknya yang kita rasakan berbeda-beda. Karena saya percaya juga ya, kayak saya punya teman-teman guru,
jangan salah, mereka juga stres ngajarin harus secara online gitu loh. Terutama yang kayak tadi ya, Dokter Anggi bilang anak-anak kecil itu jauh lebih stres gitu loh. Saya nggak kebayang ada teman saya yang cerita untuk ujian mereka harus contoh belajar mendikte, mereka harus video call satu-satu. Karena demi apa? Demi saya mau tahu anak saya ini bisa bener nggak ngikutin pelajarannya. Iya kan? Kalau satu kelas 5 orang nggak apa-apa, satu kelas RT 20 orang gimana loh? Iya nggak? Belum kalau anaknya bad mood, ya nggak? Kita mesti tunggu lagi gitu ya. Ayo belajar, nggak mau anak. Itu banyak banget ya. Ternyata itu tadi kesehatan itu sangat penting gitu ya. Dan untuk tadi ya yang mungkin bertanya-tanya, sekali lagi pembicaraan kita hari ini baik dari Dr. Marcel, Dr. Anggi yang tadi banyak hal ya, itu bukan untuk menakut-nakuti ya sekali lagi ya. Jadi kan banyak yang akhirnya underestimate nih dok sama dokter. Dokter mah kalau ngomong nakut-nakutin gitu ya. Ya kan bikin kita ngeri dibilang gitu. Jadi bukan menakut-nakuti, tetapi dokter-dokter kita yang luar biasa ini pengen supaya kita jadi lebih waspada. Dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi atau masuk ke dalam yang namanya new normal ini. Ya, sekali lagi teman-teman, mungkin Bapak Ibu ya, ada yang mungkin lagi nonton juga. Yuk, di era new normal ini kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwa kita juga. Ya, sekali lagi thank you. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita ya, Dr. Marcel dan Dr. Anggi. Thank you banget buat Dr. Marcel, Dr. Anggi hari ini. Sama-sama. Yang udah berbagi cerita ya. Saya percaya banget nih teman-teman semua pasti dapat sesuatu lewat acara rumah kita hari ini ya. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu di era new normal ini yuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan baik. Karena ketika kita sehat bukan hanya kita yang untung, tetapi sekeliling kita dan orang-orang terdekat kita, mereka juga akan merasakan dampaknya. Ya, seperti tadi Dr. Marcel bilang, yo yang anak-anak muda, ya boleh sepedaan, tapi jangan ngumpul-ngumpul, gitu ya. Nah, itu sedih ya, udah single, sepedaan single gitu. Sama bentar lagi mall dibuka loh, itu tahan diri. Kalau emang rame, jangan maksain diri masuk mall. Betul. Nah, tolong deh, tolong banget. Ini tolong banget nih dari dua dokter kita bilang mall sebentar lagi dibuka, tapi please teman-teman, ini tidak bermaksud kita menurunkan omset mall yang sudah turun ya gitu. Bukan menurunkan kembali, tapi demi kesehatan please jangan, walaupun mall sudah dibuka ya kalau boleh jangan ke mall-mall dulu kalau tidak penting amat ya. Mungkin ada satu pepatah bisa gini kali, start low, go slow. Start low, go slow. Begitu tadi ya. Jadi nggak apa-apa kita terlambat mungkin datang ke mall, tapi juga kita setelah membantu juga sebenarnya dengan hal seperti itu kita menjadi orang-orang yang memang kita memperlambat jalur COVID-19 ini juga. Dan juga nih mungkin kayaknya sekarang kalau misalkan bicara nggak cuma ke mall ya, Dr. Anggi, Dr. Marcel nih saya teringat karena kan banyak gereja-gereja yang sudah mulai ibadah lagi juga ya. So buat gereja-gereja yang mulai ibadah lagi, tolong benar-benar perhatikan protokol kesehatannya ya. Jangan sampai dibilang harus cuci tangan. Iya cuci tangan, tapi karena nggak ada tempat cuci tangan air mengalir, dia pakai baskom gitu ya. Jadi cuci tangan, taruh di baskom, direndam gitu kan, terus gantian. Terus gantian. Nah, jadi itu corona bukannya mengalir gitu, tapi berenang bersama-sama corona itu ya di dalam baskom. Jadi tolong ya Bapak Ibu Gembala, mungkin yang lagi hari ini dengar, kita sama-sama bantu pemerintah kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan buat jemaat-jemaat kita juga. Dan seperti tadi Dr. Marcel, Dr. Anggi bilang juga, anak-anak sebaiknya juga jangan sekolah minggu dulu juga kali ya, kayaknya. Karena kan memang lebih rentan, dan juga buat opa-oma, ayah, atau mungkin kalian punya om tante memang yang sudah berusia kaum rentan ya, yang rentan tadi di atas 60, ataupun ada yang penyakit bawaan ya, ada penyakit bawaan, nggak usah ibadah dulu, ibadahnya online aja dulu. Gitu ya. Terus yang anak-anak muda, kalaupun kalian ibadah, pulangnya terapkan protokol ketika kembali ke rumah. Ini hari ini kita jelas banget ya, banget. Jadi semuanya terjawab banget. Dan saya percaya yang nonton rumah kita ya, baik itu teman-teman dimanapun ataupun yang dari denominasi manapun, GBI pada khususnya, kita akan bersama-sama siap secara fisik kita dan secara kejiwaan kita untuk masuk di era new normal ini. Thank you banget ya hari ini buat kesempatannya. Dan kalau misalkan kalian nih pengen tanya-tanya ya seputar kesehatan, baik itu kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik juga, kalian bisa langsung follow nih Instagramnya dua dokter yang TOP BGT ini. Dr. Marcel, Instagramnya di mana?
Di @Dr. Marcel, L-nya 2 terakhir. Iya, L-nya 2 ya, double L. Dan juga ada Dokter Anggia, Instagramnya apa Dokter Anggi? Dokter Anggia Hapsari. Iya, jadi bisa langsung nge-DM mereka juga kalau mau tanya-tanya juga ya tentang kesehatan-kesehatannya. Thank you banget teman-teman hari ini sudah stay tune bareng juga. Nggak kerasa ini udah minggu keempat kita rumah kita ya. Dan minggu depan ada tema yang lebih keren banget. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu temanya tuh tentang apa, kalian harus banget pantengin Instagram dan juga Facebook dari DPAGBI. Kalau Facebook tentunya di PP DPAGBI, dan kalau Instagram @DPAGBI. Kalau misalkan belum follow Instagramnya, langsung go follow Instagramnya karena ada sesuatu yang menarik ya, tapi bukan menarik bajai, menarik gerobak, gitu bukan gitu ya. Tapi benar-benar sesuatu yang menarik buat kalian yang beruntung. Ini ada hubungannya nih, jadi sesuatu yang menarik ini akan ada hubungannya dengan rumah kita edisi minggu depan. Jadi pantengin Instagram dan juga Facebook kita. Terus buat kalian nih mungkin yang baru join, aduh ketinggalan pembicaraan kita tadi yang seru banget tadi. Nggak usah takut, nggak usah panik ya, karena rumah kita nanti akan bisa kalian saksikan kembali di YouTube channel DPA GBI. So buat kalian udah subscribe belum nih? Kalau belum subscribe langsung aja subscribe YouTube channel DPA GBI karena di situ ada banyak konten-konten yang menarik dan juga tadi ya seperti tadi Kak Anggi bilang kan meningkatkan religius, nah keimanan kita, dan di situ juga banyak banget kontennya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga untuk dapat notifikasi video terbaru dari DPA GBI. Thank you banget buat semuanya hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Anggia, Dokter Marcel, thank you. Dok, sukses ya buat pekerjaannya. Dan terutama ya dokter, ini kan karena dokter ini petugas medis garda terdepan, so stay safe ya, stay healthy semuanya. Amin. Tuhan selalu menjagai dokter semuanya dan juga teman-teman dokter dimanapun berada. Thank you buat semua dedikasi dokter-dokter dan perawat. Ini saya kalau ngomong gini langsung bawaannya berebes mili ya gitu. Thank you banget buat semua dedikasi kalian petugas medis yang sudah menjadi garda terdepan juga dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan saya Arif undur diri. Sampai ketemu lagi di rumah kita edisi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam generasi dahsyat. Bye. God bless.